Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton sekalian. Di sini kami dari kelompok 17, tugas besar IX370 Intelijensia Buatan, akan mendemokan tugas kami. Tugas mengenai bot permainan Simplexity menggunakan algoritma Minimax dan local search. Sebelumnya di sini ada kami, ada saya sendiri Dwinta, ada teman saya Fikri, teman saya Yahya, dan teman saya Tamir dalam kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fungsi heuristik yang kami pakai. Fungsi heuristik yang kami pakai ini berdasarkan sebuah nilai dari board permainan Simplicity ini. Dihitung dari jumlah bidak yang berurutan. Berurutan bisa berdasarkan warna atau berdasarkan bentuk. Nah, kita kategorikan menjadi 3 sequence. Sequence 1 itu satu buah bidak yang berurutan atau streak. Terus sequence 2, 2 buah bidak yang berurutan. Dan sequence 3, 3 buah bidak yang berurutan. Karena ada 2 pemain, pemain yang pertama memiliki warna merah, itu semakin banyak sekuensnya, itu akan semakin positif nilai heuristiknya. Sementara pemain yang biru, yang player 2, itu akan semakin negatif, semakin banyak sequence yang ia miliki. Dan juga sequence 1, 2, dan 3 itu nilai nilai masing-masingnya itu berbeda. Nggak 1, 2, 3, tapi 1, 3, 9. Jadi sequence 1 berpoin 1, sequence 2 berpoin 2, dan sequence 3 berpoin 3. Ini semua diakumulasikan, dan dengan total nilai tersebut, itu adalah nilai heuristik dari board pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim akan menjelaskan mengenai algoritma local search yang digunakan pada tugas kali ini. Jadi varian local search yang digunakan adalah stochastic hill climbing dengan menggunakan fungsi objektif yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi di awal permainan akan memanggil fungsi find yang dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi stokastik. Dan di fungsi stokastik ini algoritma akan mengassign initial value dari board permainan dengan menggunakan fungsi value board. Lalu dilanjutkan dengan pengecekan apakah sudah melewati ticking time atau belum. Apabila sudah melewati ticking time, maka algoritma akan mengembalikan nilai kolom yang random dan shape bidak yang mengikuti prioritas dari pemainnya apabila memungkinkan. Apabila belum melewati ticking time, maka algoritma selanjutnya akan mengassign sebuah kolom dengan random dan mengassign sebuah shape berdasarkan prioritas player apabila masih memungkinkan. Lalu dilanjutkan dengan penempatan elemen baru berdasarkan kolom dan shape yang sudah ditentukan tadi, dan mengevaluasi apakah prosesnya berhasil atau tidak. Apabila berhasil, algoritma akan mencari final value dari state yang sekarang dengan menggunakan fungsi value board. Lalu dilanjutkan dengan mengembalikan ke state yang sebelumnya dengan menggunakan fungsi recovery place. Lalu dilakukan pengecekan apabila final value lebih besar daripada initial value dan masih dalam jangka thinking time, maka akan mengembalikan kolom dan shape yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila sudah melewati thinking time, maka akan mengembalikan sesuai dengan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu apabila initial value masih lebih besar daripada final value, maka proses yang sudah dijelaskan akan diulang kembali sampai didapatkan final value yang lebih besar daripada initial value. Semuanya, perkenalkan nama saya Amir, akan menjelaskan bagian minimax algoritma alpha beta pruning. Oke, jadi minimax algoritma alpha beta pruning ini pertama maka menggunakan player dari lawan, bidak lawan. Jadi yang pertama adalah menentukan base shape sesuai dengan playernya. Kemudian dilakukan pengecekan dengan fungsi iswin, apakah yang menang, lalu mengembalikan skor 9999 dengan player yang menang, yang akan nanti dikembalikan kepada playernya sehingga nilai tersebut akan dipilih sebagai langkah yang optimum. Kemudian pengecekan ketika depth-nya 3 dengan menggunakan value board. Nah, kemudian selanjutnya pengecekan apakah fungsi sekarang dipanggil minimize atau maximize. Contoh saja sekarang maximize, maka diinisiasi base score-nya sama dengan minus infinity lalu tertampung dengan kosong. Nah, untuk setiap suksesor, for all in range board akan dicek kuotanya itu lebih daripada 0 atau tidak. Nah, jika tidak, maka terpaksa menggunakan shape lawan. Jika masih tersisa, maka dapat menggunakan shape kita. Lalu ditempatkan bidak yang mengevaluasinya. Jika terhadap depth 2 itu warna dari player menang, maka menambahkan nilai suksesor 99999 yang nantinya akan dipanggil ke parent-nya sehingga langsung tersebut diambil karena nilainya lebih besar daripada yang iswin tadi. Oke, kemudian jika tidak menang, maka dilakukan penempatan bidak. Jika tidak menang, maka ditentukan bidak. Nah, jika tidak berhasil, artinya kolom sudah penuh.
dan iterasi dilanjutkan kepada kolom setelahnya. Nah, jika penempatan berhasil, maka dilakukan pemanggilan algoritma minimax untuk mendapatkan value dari step tersebut. Nah, kemudian jika hasil dari value tersebut dimasukkan ke dalam array tampung. Perbarui nilai alpha jika valuasi dari step tersebut lebih tinggi dari alpha sebelumnya, karena ini merupakan maximize, jadi yang diupdate adalah nilai alpha. Lalu cek apakah nilai alpha lebih atau sama dengan beta. Jika ya, maka cabang selanjutnya dipotong. Jika tidak, maka dilanjutkan iterasi selanjutnya. Kasus terburuk, iterasi dilakukan sebanyak 7 kali. Artinya setiap suksesor dari anaknya dibantukan. Untuk minimize, tahapan dilakukan sama, lalu nanti dia akan mengembalikan base score. Nah, ke dalam, kalau minimize, dia akan mengembalikan base score yang minimal. Ketika maximize, dia akan mengembalikan base score yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrian, akan menjelaskan tentang minmax beberapa 5. Pertama, pada fungsi find yang dipanggil oleh postgame akan diinisiasi dengan time sekarang, kemudian mengecekkan prodi 1 atau 2 akan langsung di return kolom yang paling tengah dengan set terbaik file tersebut. Kemudian inisiasi base score dengan minimal infinity, alpha dengan minimal infinity, beta dengan minimal infinity, base score dengan 0, dan tampung dengan array kosong. Terus akan dilakukan iterasi semua suksesor, yaitu kolom-kolom pada permainan simplicity ini. Kemudian pengecekan apakah file tersebut player 2 atau player 1. Yang ini expired sama yang 1 itu adalah player 2. Kemudian kuota yang terbaiknya adalah close, pengecekan apakah masih ada. Jika masih ada, akan digunakan set terbaik ini. Kemudian dilakukan peletakan jika ada yang menang. Kemudian jika ada yang menang dan dilakukan recovery setelah itu, pengecekan apakah yang diletakkan tidak penuh kolomnya, maka langsung akan return kolom dan berset. Kemudian jika row sama dengan min 1, yaitu kolomnya penuh. Yang tadi itu adalah ketika yang menang, tapi yang ini adalah ketika yang tidak ada menang. Dan tetap akan ditampung dengan nilai yang sangat negatif, tidak akan diambil. Kemudian jika masuk ke else, dia akan memanggil minimax algo yang akan meminimumkan angka lawan. Dia lakukan staging time, pengecekan. Kemudian dilakukan percobaan untuk pencegahan lawan, yaitu dilakukan penempatan bidak lawan pada kolom tersebut. Jika ternyata pada kolom tersebut dengan menempatkan bidak lawan tersebut lawan akan menang, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai kolom dan set dari tersebut. Kemudian untuk percobaan pencegahan lawan, yaitu menggunakan set yang terbaik lawan atau set. Jika kuota lawan habis, maka cobaan menggunakan best set. Jika ada yang menang dan yang menang itu adalah lawan, dan untuk yang ini jika kolom penuh dan langsung akan dipas. Setelah itu jika tidak penuh kolom tersebut akan direkovery penempatan tersebut dan dilakukan percobaan untuk memasukkan best set yang player. Jika penempatan yang best set yang terbaik itu malah membuat lawan menang, maka itu akan di-continue. Jika tidak, akan direkovery lagi dan langsung akan di-return kolom dan best set tersebut untuk mencegah lawan langkah selanjutnya meletakkan pada kolom tersebut. Ini adalah player sama dengan 0, yaitu untuk player 1, yaitu yang terbaiknya hasil perbedaannya karena penukaran best set dan set. Halnya sama, ada percobaan pencegahan lawan juga, dan jika tidak langsung return pada tahap ini, maka artinya itu adalah dia masuk ke minimax algo terlebih dahulu dan tampungnya akan terisi dan dilakukan pengecekan yang terbaiknya. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan base score yang paling baik. Sama untuk setiap item pada array tampung akan dilakukan pengecekan base score-nya. Kemudian dilakukan peletakan set tersebut. Jika menghasilkan raw sama itu yang artinya peletakannya penuh, akan langsung di-continue untuk item selanjutnya. Kemudian jika tidak, base score akan diisi dengan tampung I0 yang merupakan isi dari score. Kemudian jika ada yang menang, dan yang menang itu adalah player lawan, maka akan di-recovery dan langsung continue, tidak diletakkan, soalnya akan membuat player lawan menang. Kemudian dilakukan recovery di sini jika tidak ada yang menang, dan base score akan diisi dengan kolom yang sejauh ini terbaik. Selanjutnya saya akan menemukan permainan antara bot minimax dan bot local search. Di sini player 2 menang, di mana player 2 itu adalah bot minimax. Ya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan saya melawan bot local search. Saya adalah player 2, ini di speed up saja. Ya, dapat lihat di sini saya kalah ya oleh bot local search. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan permainan antara saya melawan bot minimax, di mana saya adalah player kedua dengan bidak X biru. Ya, dapat lihat lagi ya, saya dikalahkan oleh bot minimax. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 17. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.